Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pemasaran internasional. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai materi yaitu strategi pemasaran global. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Siti Nurhasana dari Pendidikan Bisnis 2018. Lalu yang kedua ada Vicky Effendi dari Pendidikan Bisnis 2019. Lalu ada Muhammad Zafir Yaneti Pendidikan Bisnis 2018. Adinda Puspitasari Pendidikan Bisnis 2019. Dan terakhir ada Muhammad Nur Ihsan dari Pendidikan Bisnis 2018. Baik, setelah tadi kita melakukan perkenalan, di slide berikutnya ini telah kita tampilkan materi-materi apa saja yang terdapat di dalam bab strategi pemasaran global. Nah, berikut ini ada 3 cakupan yang akan kelompok kami bahas di strategi pemasaran global. Apa saja itu? Yang pertama ada teknologi informasi dan kompetensi global, lalu yang kedua strategi global, dan yang terakhir strategi regionalisasi dan pemasaran global. Baik, kita masuk materi yang pertama. Di sini terdapat teknologi informasi dan kompetensi global. Sebelumnya, perkembangan teknologi transportasi meliputi transportasi jet udara, kontainer, mengubah peta perdagangan dunia dalam 50 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sejak 1980-an, ledakan teknologi informasi, telekomunikasi umum, dan iklan elektronik mengubah seluruh kompetisi alami di seluruh dunia. Oleh sebab itu, jarak geografis bukan lagi merupakan hambatan dalam membentuk strategi global marketing. Nah, bentuk dari strategi global yang harus dipertimbangkan ada beberapa. Di antaranya akan disebutkan pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada electronic commerce atau sering kita sebut dengan e-commerce. Nah, saat ini penggunaan internet meningkat pesat. Banyak dari mereka adalah konsumen yang mencari tahu mengenai apa sih yang akan mereka beli dari internet. Hal ini sangat mempengaruhi bisnis baik domestik ataupun global dalam banyak hal. Nah, pemasaran di luar negara asal sebelumnya dibatasi oleh jarak geografis dan sedikitnya informasi tentang pasar luar negeri. Nah, saat ini, dengan ledakan e-commerce, permasalahan tersebut semakin tidak relevan. E-commerce mengatasi jarak geografis dari bisnis. Geografi tidak lagi menghalangi aspirasi perusahaan atau ruang lingkup dari pasarnya. Nah, yang kedua ada manajemen real-time management. Saat ini, dengan keberadaan internet, para manajer mendapatkan informasi mengenai status operasi perusahaannya hampir secara real-time. Hal ini sangat penting, misalnya bagi perusahaan yang memiliki rantai produksi dan rantai distribusi multi-level. Ketidakmampuan untuk memiliki informasi yang bersifat real-time akan berakibat pada kesalahan asumsi dalam domestik dan mengatasi fragmentasi yang disebabkan oleh batas negara. Nah, karena hal tersebut bukan hal mudah, maka membangun strategi global menghadirkan satu dari berbagai tantangan untuk manajer saat ini. Perusahaan yang beroperasi di skala global membutuhkan untuk integrasi strategi di seluruh dunia sebagai pengganti pendekatan multinasional ataupun multidomestik. Industri global didefinisikan sebagai salah satu posisi persaingan perusahaan di suatu negara dipengaruhi oleh posisinya di negara lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, yang dibicarakan bukan hanya sekumpulan industri domestik saja, namun juga serangkaian industri domestik yang terhubung satu sama lain di mana para pelaku saling bersaing. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang dihadapi manajer adalah sejauh mana globalisasi telah menyentuh industrinya. Oleh karena itu, manajer harus mendesain dan mengimplementasikan strategi global. Nah, selanjutnya terdapat 4 kekuatan utama yang menunjukkan potensi industri global. Yang pertama ada market driver. Market driver ini tergantung pada aspek perilaku konsumen,
struktur saluran distribusi, dan sifat pemasaran dalam industri yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada cost driver. Cost driver ini bergantung pada aspek ekonomi dunia bisnis. Contohnya seperti inovasi teknologi yang semakin cepat dan kemajuan dalam transportasi. Yang ketiga ada government driver. Government driver ini bergantung pada tindakan pemerintah seperti hambatan tarif, pengurangan hambatan non-tarif, pembentukan blok perdagangan, dan berkurangnya peranan pemerintah. Nah, yang terakhir ada competitive driver. Competitive driver ini tergantung pada tindakan pesaing. Contohnya seperti peningkatan level perdagangan dunia, semakin banyak negara yang menjadi kunci kompetensi, contohnya seperti Jepang dan Korea. Selanjutnya ada strategi global. Strategi global adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa bebas mengalir tanpa batas negara, mata uang yang berbeda, peraturan yang berbeda, kondisi ekonomi dan politik antar negara yang berbeda. Selanjutnya ada indikator strategi global. Yang pertama ada pesaing utama di pasar utama bukan dari negara itu sendiri. Nah, yang kedua ada standarisasi dari beberapa elemen produk atau strategi marketing tersedia peluang untuk mencapai skala ekonomi. Yang ketiga ada biaya dapat diturunkan dan efektivitas dapat ditingkatkan. Yang keempat ada pesaing mempunyai potensi untuk menggunakan volume dan labanya dari suatu pasar untuk mensubsidi perolehan posisi lainnya. Nah, yang kelima ada penghalang perdagangan sebagai penghalang utama untuk memasuki pasar. Yang terakhir ada suatu nama merek global dapat menjadi keunggulan. Nah, strategi global ini menekankan pada skala ekonomi serta menawarkan lebih banyak peluang untuk dapat mempergunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam suatu negara maupun pada pasar-pasar lainnya. Strategi global mempunyai resiko yang sangat rendah, akan tetapi juga bisa melewatkan peluang-peluang yang tumbuh di pasar lokal, baik itu pasar tersebut tidak menunjukkan adanya peluang ataupun karena peluang tersebut mengharuskan produk-produk disesuaikan pada pasar lokal. Tahap-tahap memasuki pasar global. Globalisasi mengharuskan perusahaan untuk berkompetisi dan beroperasi secara efektif, efisien, dan ekonomis di pasar global. Adapun tahap-tahap dalam memasuki pasar global yang terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap domestik. Pada tahap ini, perusahaan lebih mengkonsentrasikan aktivitasnya hanya untuk memenuhi dan melayani pasar, berhubungan dengan pemasok dan pesaing yang berada dalam negeri. Orientasi mereka adalah bersifat ethnocentrik, yaitu bahwa sifat pasar atau konsumen dimanapun akan sama, sehingga manajemen memandang pasar domestik padat dengan peluang yang jauh lebih aman. Hal ini dapat dimungkinkan karena pasar domestik belum dimasuki oleh perusahaan asing. Strategi domestik juga membagi kewenangan dengan memberikan otonomi yang cukup berarti pada setiap bisnis. Contoh strateginya adalah mendirikan perusahaan cabang dan menyediakan waralaba. Tahap yang kedua adalah tahap internasional. Dengan makin ketatnya persaingan dan pasar dalam negeri mulai jenuh, maka perusahaan sudah mulai melebarkan aktivitas produksinya, pemasarannya, dan lainnya ke luar negara induknya. Orientasi perusahaan internasional masih bersifat etnosentrik, di mana motivasi terjun ke pasar internasional masih semata-mata melemparkan kelebihan produk atau memperpanjang daur ulang kehidupan produk perusahaan. Strategi ini menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Tahap ketiga adalah tahap multinasional. Perusahaan mulai berinvestasi dan memproduksi barangnya di luar negeri dengan penerapan strategi yang berbeda terhadap negara yang satu dengan negara yang lain. Karena perusahaan berasumsi bahwa setiap negara mempunyai konsumen dan lingkungan yang berbeda. Tahap yang keempat adalah tahap global. Pada tahap ini, perusahaan mulai melakukan strategi pemasaran global, yaitu dengan memfokuskan pada pasar global dan memproduksi dengan sumber daya
dari dalam negeri atau salah satu negeri. Dengan strategi ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam hal biaya yang lebih murah. Adapun karakteristik perusahaan berorientasi global, diantaranya adalah pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global, komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global, desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia, permintaan bukan berdasarkan lokal saja, logistik dan pengendalian persediaan bersifat global, dan perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Tahap kelima atau tahap terakhir adalah tahap transnasional. Pada tahap ini, perusahaan mulai mendominasi pasar dan industri di seluruh penjuru dunia atau global, dengan memadukan antara biaya global dengan tujuan mencari keuntungan. Alasan-alasan perusahaan memasuki pasar global. Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada beberapa alasan kuat yang mendasari perusahaan itu memasuki pasar internasional. Yang pertama adalah mendapatkan skala ekonomi. Dengan adanya standarisasi, maka perusahaan akan memperoleh scale of economy yang tinggi. Karena produk saat ini tidak tergantung hanya pada pasar domestik, tetapi lebih tergantung pada volume produk yang dapat dijual ke seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah Coca-Cola. Coca-Cola merupakan perusahaan yang menstandarisasi merek, resep, dan iklan produknya di seluruh dunia. Yang kedua adalah menciptakan persepsi global. Persepsi konsumen yang sama di seluruh dunia akibat standarisasi akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Contohnya, Honda, Yamaha, Sony, dan Canon yang beroperasi pada pasar di mana teknologi kualitas merupakan hal penting. Maka konsumen dimanapun berada akan mempunyai persepsi yang sama terhadap produk-produk tersebut, yaitu teknologi yang berkualitas di setiap produk-produk tersebut. Yang terakhir adalah memperoleh insentif yang dikeluarkan suatu negara. Perusahaan dapat mengambil kesempatan yang muncul di suatu negara karena adanya insentif khusus. Misalnya, pengurusan izin usaha, tempat atau lokasi usaha, dan pengenaan pajak yang relatif rendah. Selanjutnya adalah strategi pemasaran global. Pada strategi pemasaran global dilakukannya penawaran total yang diberikan perusahaan kepada pasar sasarannya hanya mencakup setidaknya 4 aspek, yaitu produk, harga, cara mempromosikan, dan cara menyampaikan produk. Nah, selanjutnya ada globalisasi pasar. Globalisasi pasar yang berkembang menimbulkan standarisasi yang harus diimbangi dengan kebutuhan yang terus-menerus untuk menilai semua pasar untuk perbedaan yang mungkin memerlukan adaptasi penerimaan yang sukses. Selanjutnya ada strategi pemasaran global menurut ahli. Di sini ada dari Griffin dan Pustai bahwa 7 faktor kunci yang perlu dipertimbangkan. 1. Standarisasi. 2. Hukum dan ketentuan yang berlaku di suatu negara. 3. Faktor ekonomi. 4. Nilai tukar mata uang. 5. Pelanggaran sasaran, industri atau konsumen akhir. 6. Pengaruh budaya. 7. Persaingan. Selanjutnya ada perspektif global. Perspektif global untuk apa? Pasar yang berkembang di seluruh dunia telah meningkatkan persaingan untuk semua tingkat pemasaran internasional. Untuk terus mengikuti persaingan dan mempertahankan posisi yang layak untuk pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya ada faktor penghambat pemasaran global. Yang pertama, kecurangan manajemen. Yang kedua, perbedaan pasar. Yang ketiga, kontrol nasional. Dan yang keempat, budaya organisasi perusahaan. Faktor pendorong pemasaran global. Faktor pendorong pemasaran global ini ada 5. Yang pertama yaitu perbaikan komunikasi dan transportasi. Nah, dengan adanya perbaikan komunikasi, berbahasa, cara berkomunikasi,
dan juga transportasi, yang mana nantinya akan mendukung daripada proses perdagangan global atau pemasaran global, tentunya akan sangat membantu karena nantinya dengan adanya transportasi yang mendukung, otomatis proses daripada pemasaran global akan berjalan lebih baik dan efisien. Yang kedua yaitu kualitas. Dengan adanya kualitas dan semakin berkualitasnya daripada produk dan juga pengusaha, maka akan semakin mendorong terciptanya pemasaran global. Nah, yang ketiga ini teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih dan semakin berkembang dari tiap negaranya, tentunya akan semakin membuat para pedagang itu semakin mudah gitu dalam menjalankan pemasaran global. Maka ini sangat membantu untuk mendorong pemasaran global. Nah, yang keempat ini perjanjian ekonomi regional. Dan yang kelima ini perkembangan ekonomi dunia. Nah, dengan berkembangnya ekonomi dari tiap-tiap negara, otomatis akan sangat membantu untuk mendorong pemasaran global ini. Manfaat pemasaran global. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi para pengusaha. Karena dengan adanya pemasaran global ini, otomatis nantinya akan semakin banyak bermunculan para pengusaha-pengusaha yang otomatis akan meningkat nih kompetensinya, karena persaingan juga semakin ketat gitu dan semakin banyak juga. Yang kedua itu sebagai bertahan hidup. Nah, dengan adanya pemasaran global ini, maka akan membuka peluang dari banyak masyarakat dari berbagai negara untuk dapat bertahan hidup dengan berdagang dari dalam negeri ke luar negeri gitu. Jadi ekspor impor. Nah, yang ketiga ini kualitas produk yang lebih baik. Karena adanya pasar global yang mana ada banyak dari berbagai negara dan banyak juga penjualnya, maka otomatis kualitas produk akan semakin membaik gitu. Karena mereka akan semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan citranya semakin membaik dan perdagangan mereka yang dipilih, karena persaingannya juga semakin ketat dan semakin banyak. Yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pemasaran global ini, otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang bersangkutan. Misalkan di Indonesia, dengan adanya ekspor, maka akan meningkatkan daripada devisa negara yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kelima ini yaitu meningkatkan selera masyarakat. Nah, dengan adanya banyak pilihan produk dari berbagai pedagang dari berbagai negara, otomatis selera masyarakat juga akan semakin meningkat dan mereka akan lebih memilih barang-barang yang lebih berkualitas atau produk-produk yang lebih berkualitas karena pilihannya pun akan semakin banyak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.